Saya Dr. Medverdi Suryadiswaninata, SPOG, konsultan. Saya seorang dokter spesialis obstetrik dan ginekologi, konsultan bagian endokrin reproduksi. Jadi khusus untuk menangani pasien-pasien infertilitas. Saya berpraktek di Rumah Sakit Grand Family. Infertilitas ada suatu keadaan di mana pasangan suami istri yang sudah menikah untuk kurun waktu 1 tahun tapi belum memiliki keturunan. Mereka syaratnya harus melakukan hubungan senggama rutin selama setahun itu tapi belum menghasilkan keturunan. Ada 2 faktor yang penting, yaitu faktor laki-laki dan faktor perempuannya. Jadi faktor laki-laki itu sekitar 40%, itu dari sperma si pasangan prianya, sementara faktor perempuan itu juga sekitar 40%. Memang masih ada sekitar 20% yang kita tidak tahu apa penyebabnya. Artinya dua-duanya bagus tapi tetap tidak mendapatkan keturunan. Mungkin dalam istilah kedokteran bukan mempertahankan kesuburan, tetapi mempertahankan kesehatan organ reproduksi. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan, terutama untuk para perempuan. Yang pertama tentu dari makanan, pola hidup, ya. Jadi makanan diet yang seimbang, ya. Jangan diet misalnya untuk kurus, diet dari gemuk jadi kurus, itu biasanya bisa mempengaruhi cadangan sel telur. Ya. Terus kedua, gaya hidup, ya, contohnya rokok dan alkohol itu sangat bisa merusak cadangan sel telur, terutama fungsi dari tuba. Sudah ada penelitiannya bahwa nikotin dan karbon monoksida bisa merusak epitel silia dari si tuba tersebut. Ya, dan untuk pria sama juga mengurangi diet-diet yang berlebih, ya, terutama untuk yang rajin-rajin olahraga, ya, banyak suplemen-suplemen untuk pembentukan massa otot itu sangat tidak baik untuk produksi sperma. Seorang pasangan disarankan untuk datang ke klinik infertilitas jika sudah melakukan hubungan senggama selama 1 tahun rutin, tetapi dalam 1 tahun itu tidak mendapatkan keturunan. Terutama jika pada penafsiran awal itu ditemukan adanya beberapa kelainan, contoh misalnya sperma analisa yang kurang baik, ataupun cadangan telur yang menurun, ataupun adanya ditemukan saluran telur yang tersumbat, maka itu akan menjadi faktor penyebab ketidaksuburan pasangan tersebut. Oke. Penyebab infertilitas paling sering pada wanita adalah penyebab dari sisi ovulasi, ya. Jadi anovulatory cycle itu salah satu penyebab yang paling sering yang kita kenal dengan PCOS, ya. Kedua, endometriosis, ya. Itu juga cukup sering ditemukan. Ketiga, sumbatan pada saluran telur, ya, yang disebabkan oleh umumnya karena infeksi. Ya, keempat, yang cukup sering juga adalah gangguan anatomi seperti misalnya polip, miom, ya. Nah, kelima, gangguan endokrin, ya, terutama misalnya pada pasien-pasien yang gemuk, ya, ada kelainan metabolisme di gula ataupun di endokrin tiroid, ya, juga bisa menyebabkan ketidaksuburan. Ya. Terakhir yang cukup banyak saat ini adalah ketidakmampuan si ovarium untuk mempertahankan fungsinya. Jadi disebut dalam istilah medis premature ovarian failure, ya, di mana cadangan sel telur menurun jauh di usia yang seharusnya belum terlalu rendah. Pada pria, penyebab infertilitas yang paling sering adalah faktor sperma yang kurang, ya. Jadi faktor sperma kurang itu bisa disebabkan karena pertama jumlah sperma yang kurang, kedua sperma yang abnormal, jadi bentuknya yang berbagai macam, bukan yang normal yang bisa bergerak begitu sudah cepat. Ketiga adalah sperma yang tidak bergerak, ya, jadi imotil spermanya. Itu cukup sering.
di mana pria-pria sekarang dengan gaya hidup yang merokok, alkohol ya, terus pakai obat-obatan, itu bisa sangat mempengaruhi kualitas dan kondisi sperma. Ya, penyebab lain biasa karena infeksi yang bisa menyebabkan saluran sperma yang disebut vas deferens menjadi tersumbat sehingga tidak ada sperma yang dikeluarkan. Ada beberapa cara yang kita sebut sebagai fertility enhancing surgery untuk meningkatkan kesuburan wanita. Ya, jadi dalam definisi ini fertility enhancing surgery termasuk salah satu adalah laparoskopi dan hysteroscopy, di mana di tindakan tersebut kita berusaha untuk menghilangkan semua patologi yang ada yang dapat menurunkan angka kesuburan. Contoh yang paling sering adalah yang tidak bisa dilihat dengan misalnya dengan USG ataupun dengan yang lain adalah endometritis kronis, di mana terjadi infeksi menahun pada dinding rahim sehingga menyebabkan banyaknya sel-sel radang di sana dan akan terjadi penolakan embrio untuk implantasi di endometrium yang mengalami infeksi tersebut. Dan dengan melakukan hysteroscopy kita bisa membersihkan daerah endometrium yang terkena infeksi kronis tersebut sehingga tumbuh endometrium yang baru yang sangat reseptif terhadap embrio. Ya, tindakan lain adalah contohnya laparoskopi. Di laparoskopi kita bisa menghilangkan semua perlengketan yang terjadi pada genita interna sehingga ovulasi dapat lebih mudah ditangkap oleh tuba ini sehingga dapat terjadi pembuahan spontan yang lebih tinggi. Oke, sebagai penutup, saya sarankan untuk pasangan yang sudah menikah tetapi belum memiliki keturunan untuk jangan malu-malu memeriksakan diri ke, mungkin tidak perlu langsung ke klinik fertilitas tapi ke SPW yang terdekat sehingga bisa diketahui apakah tingkat kesuburannya masih baik atau tidak. Dan jika memang ada kendala-kendala yang dapat mempersulit terjadinya kehamilan, dapat dikonsulkan langsung ke klinik infertilitas.